الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, banyak dari kita tidak faham bahwa sunnah Nabi itu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Ambil contoh misalnya yang mudah, kemacetan di Jakarta ini yang luar biasa. Seandainya kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi, insya Allah tidak akan terjadi kemacetan yang luar biasa itu. Apa kira-kira? Riba ya. Kalau antum, saya, kaum muslimin takut riba, barangkali tidak akan terjadi kemacetan yang luar biasa ya. Bagaimana tidak macet? Punya duit 10 juta bisa bawa mobil baru, punya duit 1 juta bisa bawa pulang motor baru ya. Ujung-ujungnya riba. Saya kira antum tahu letak ribanya di mana ya. Karena kan ada tiga pihak, padahal jual beli itu mestinya berapa pihak? 2, penjual dan pembeli, pembeli dan penjual, nggak ada pihak ketiga. Ini ada pihak ketiga ya, karena yang beli nggak bisa kontan, maka ditalangi dulu oleh pihak ketiga ya. Kalau nalanginnya tanpa riba, halal ya. Saya butuh motor harga 10 juta, saya nggak punya uang, saya bisanya nyicil sejuta setiap bulan selama 10 bulan. Antum nalangin saya 10 juta, nanti saya setor ke antum 10 juta, sejuta 10 bulan, halal insyaallah. Tapi ini kan tidak ya. Nalanginya 10 juta, dapatnya 11 juta, 12 juta, ribanya di situ. Ingat, dalam sebuah utang piutang, yang punya piutang, yang menghutangi, tidak boleh mengambil manfaat dalam bentuk apapun. Ketika saya menghutangi antum 10 juta, kok saya dapat manfaat dari motor antum, sepeda antum, sawah antum, maka saya terkena riba. Ainur riba di situ, inti riba itu di situ, mengambil manfaat dari sebuah piutang. Ingat, ketika kita memberikan piutang, kita dicatat oleh Allah, kita sedang apa? Sedang sedekah sama dia. Ada diriwayatkan pahalanya separuh. Walaupun kembali lagi, uang 10 juta yang saya pinjamkan ke antum balik lagi, tapi saya mendapatkan pahala sedekah. Oleh karena itu, hanya boleh satu niat ketika kita memberikan piutang. Apa? Satu niat itu apa? Nolong. Sekarang tidak. Ini menjadi satu komoditas. Ketika ribuan bahkan jutaan manusia
pingin ngutang, komoditas nih, betul diutangi, bahkan nyari-nyari, butuh dana segar, butuh suntikan dana, tapi ada manfaat yang dia incar. Itu ainur riba, itu inti riba, itu ribanya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, jadi sekali lagi, tidak boleh mengambil manfaat dalam bentuk apapun dari piutang kita. Barangkali antum ada yang ngomong begini, nggak boleh ngambil manfaat gimana? Dia ngutang sama saya 5 miliar. Masa saya nggak boleh ngambil manfaat? Sementara dari utang 5 miliar, dia putarkan, dia bisniskan, dia mendapatkan keuntungan setiap bulan 100 juta misalnya. Masa saya nggak boleh dapat manfaat? Di sini kalau miliaran jangan ngutang. Kalau miliaran jangan ngutang, tapi mudorobah bagi hasil. Masa utang 1 miliar 2 miliar, 10 juta 5 juta mungkin lah, ya, atau mungkin saudara lah 20 juta 30 juta ngutang, memang bantu, kembalinya ya sama 20 juta atau 30 juta. Ini miliaran, ya jangan ngutang, tapi bagi hasil. Nah, bagi hasil otomatis bagi hasil otomatis bagi rugi. Banyak di kita itu hasil ruginya tidak dibahas, itu pun riba. Ya, jadi ketika saya mengeluarkan 5 miliar untuk dibisniskan, saya siap mendapatkan keuntungan, saya juga siap uang saya berkurang kalau rugi. Nah, yang sering kita dengar atas nama syariah, atas nama BMT segala macam, itu tidak membahas klausul rugi. Yang ada untungnya, ruginya tidak dibahas. Ini pun keliru. Ya, ini contoh yang nyata bagaimana kalau kita takut ancaman Nabi yaitu riba, barangkali Jakarta tidak akan macet seperti hari ini. Ya. Saya ambilkan contoh berikutnya terjadinya gesekan di masyarakat. Ormas ini dengan ormas ini, kelompok ini dengan kelompok ini. Ya. Kalau ini kaum muslimin aja ya, kalau non muslim kan nggak paham. Khusus kaum muslimin, jika mereka mengamalkan sabda Nabi, insya Allah ini tidak akan terjadi. Ormas ini dengan ormas ini, kelompok ini dengan kelompok ini. Kenapa? Karena bagi kaum muslimin tidak boleh membuat kelompok. Jangankan ormas, ya, menamakan sebuah pengajian ini tidak disukai oleh sunnah, ya. Pengajian Nurul Iman, pengajian Sabilul Muttaqin, ya, nanti ada sesuatu, ya. Maka para imam menamakan sebuah pengajian itu diambil dari kitabnya, misalnya pengajian Riyadhus Shalihin, atau dari waktunya pengajian Ahad Duha, Masjid Anu. Nah, ini boleh. Tapi dinamakan kelompok tertentu sebagaimana yang kita sering dengar, ini tidak disukai. Itu sekedar pengajian. Bagaimana kita berkumpul bersama dalam satu wadah yang akhirnya mendatangkan hizbi, kelompok. Maka Islam tidak suka dengan Persatuan Islam Minang misalnya, kelompok kaum muslimin Betawi, ya, Persaudaraan Islam Jawa. Islam tidak menyukai seperti ini. Ini asabiyah. Islam sudah terkotak-kotak dengan negara, itu sudah cukup, ya, itu boleh.
kaum muslimin Indonesia, kaum muslimin Malaysia, kaum muslimin Saudi, kaum muslimin Mesir. Boleh, cukup, jangan ditambah lagi, nanti pecah-pecah lagi ya, Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam itu. Dan terjadilah apa yang terjadi ya. Dan sangat disayangkan kalau apa yang Allah firmankan terjadi. Apa? Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga dengan kelompok masing-masing, masing-masing bangga dengan ormas masing-masing ya. Lalu wala dan bara terhadap ormasnya, terhadap kelompoknya. Padahal al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ketika saya membuat ormas Islam, maka saya akan berwala dan barok atas nama ormas saya. Islam bisa nomor 2, nomor 3. Oleh karena itu sudah. Oleh karena itu, kalau antum ditanya, antum orang apa? Antum jawab, saya Muslim Indonesia. Saya kaum muslimin Indonesia. Nggak usah ikut kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Khawatirnya, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga dengan kelompoknya masing-masing. Padahal tidak ada satupun kelompok, tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun kiai yang apa? Tolong teruskan. Tidak ada satupun kiai, satupun ulama, satupun ormas Islam yang maksum. Yang maksum cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin salah cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ormas ini, ormas itu, kiai ini, kiai itu, ulama ini, ulama itu pasti pernah salah. Kalau belum pernah salah, nabi dia. Antum tahu kesalahan Imam Malik dalam puasa 6 hari di bulan Syawal. Beliau mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal enggak ada. Kan jelas salah ini. Kesalahan Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita boleh nikah tanpa wali. Jelas ini keliru, salah. Nabi mengatakan man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa seorang wanita nikah tanpa 2 orang saksi dan tanpa wali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Mana mungkin sabda Nabi ini kita tinggalkan lalu kita fanatik dengan ucapan Imam Hanafi? Maka wajib kita katakan di sini Imam Hanafi salah karena bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu kok bisa sekali berimam Hanafi tidak tahu hadis itu? Hadis itu jutaan. Kalau seluruh hadis diketahui oleh seorang ulama, berarti bukan ulama lagi dia, jadi nabi ya. Jangankan kita, Ibnu Umar pernah mengatakan, aku baru tahu hadis ini ya, di usia beliau yang tua, aku telah kehilangan berkirot-kirot pahala berkirot-kirot. Apa? Menyolati mayat dapat 1 kirot, mengantarkan mayat ke kubur dapat 1 kirot. Kalau menyolati juga dan mengantarkan juga ke kubur dapat 2 kirot. Ibnu Umar mengatakan, aku baru tahu, aku kehilangan berkirot-kirot. Ingat, Nabi SAW hidup sebagai Nabi 23 tahun, dan ketika beliau bersabda, tidak seluruh sahabat ada di situ. Kadang Aisyah nggak ada, Abu Hurairah nggak ada, kadang Abu Hurairah ada, Ibnu Mas'ud nggak ada, Ibnu Mas'ud nggak ada, Ibnu Abbas ada, dan seterusnya. Tidak seluruh sabda Nabi diketahui oleh sahabat, apalagi yang bukan sahabat ya. Bahkan kesalahan ini merembet kepada sahabat ya. Manusia-manusia terbaik, manusia-manusia termulia, manusia yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannat, salah mengatakan soal mandi junub. Masalah yang sepele mandi junub, ada sahabat yang salah. Siapa? Ibnu Umar. Dalam masalah sutroh salat, Aisyah salah. Dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab, Ibnu Mas'ud salah. Bahkan tidak tanggung-tanggung manusia termulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul, siapa? Abu Bakar dan Umar salah dalam masalah haji tamattu'. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah kecuali Nabi SAW, karena Nabi maksum, dijaga oleh Allah. Kalau toh salah langsung turun wahyu, langsung ada teguran dari Allah dari langit
ketika beliau mengatakan besok, jawabannya besok, tanpa lafaz insyaallah, langsung ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Lain kali ucapkan insyaallah. Ketika beliau bermuka masam dengan seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, karena beliau sibuk menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, beliau bermuka masam ketika datang seorang buta miskin, Ibnu Ummi Maktum. Jelas ini sebuah kesalahan. Langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Adapun Abu Bakar salah sepeninggal Nabi, enggak turun ayat. Umar, Utsman, Ali salah, tidak turun ayat. Karena mereka tidak maksum, hanya Nabi SAW yang maksum. Dari sini antum jangan mau dari alif sampai ya 100% mengikuti kiai fulan, ulama fulan, ormas fulan, dan seterusnya, karena tidak ada jaminan benar. Yang ada jaminan benar, sekali lagi, Nabi SAW. Dengan demikian, janganlah ya membuat hal-hal seperti tadi. Mengingat waktu tidak terlalu panjang ya, sampai jam berapa kita? 1:15 ya. Saya lanjutkan contoh berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Saya kira ayat ini antum hafal semua. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri. Siapa ulil amri? Presiden, raja, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam, Perdana Menteri, apapun namanya, mau sultan, mau apa, yang penting dia orang nomor satu di negeri kaum muslimin itu ya. Tapi ingat, ketaatannya, kata-kata taat cuma ada dua, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, apa wa ati'u ulil amri. Wa ulil amri, ketaatannya cuma Allah, Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, bukan wa ati'u ulil amri. Ini menunjukkan apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Mutlak artinya apapun perintah Allah dan Rasulnya, walaupun perintah itu nggak masuk akal, tidak sesuai dengan nurani. Bayangkan seorang ayah disuruh menyembelih anaknya, masuk akal apa tidak? Tentu tidak masuk akal, tidak masuk nurani. Istilah kita perintah gila ini. Masuk seorang ayah disuruh menyembelih anaknya, tapi karena perintah Allah itu mutlak, Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Begitu juga perintah Rasulullah SAW, karena setiap kali Rasulullah memerintah itu berarti perintah. Setiap kali Rasulullah memerintahkan sesuatu berarti sesuatu itu perintah Allah. Nggak mungkin beliau ngarang sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jaminan Allah dalam surat An-Najm bahwa dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadi. Yang keluar dari mulutnya adalah wahyu. Ma kharaja minni illa al-haq. Tidak keluar dari lisanku ini kecuali al-haq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, adapun ulil amri tidak ada ati'u. Artinya tidak mutlak. Kalau seandainya presiden kita, raja kita, pemimpin kita menyuruh para muslimah pegawai negeri melepas jilbab, ya tidak boleh kita taati, karena melepas jilbab kan haram ya. Menyuruh kaum muslimin untuk motong jenggot misalnya, nah, tidak boleh kita taati ya. Adapun naik motor pakai helm kemana-mana, bawa KTP, berhenti di lampu merah, dan seterusnya dan seterusnya, ini semua kan halal, tidak haram, maka wajib kita taati siapapun dia, siapapun presiden kita, siapapun raja kita, siapapun Amirul Mukminin kita. Jangan melihat orangnya, tapi lihat perintahnya. Lihat perintahnya, jangan lihat orangnya. Walaupun dia ahli maksiat, kan di sepanjang sejarah ada nggak khalifah, pemimpin yang suka minum khamar? Ada nggak?
Ada. Bagaimana rakyat? Urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Nggak boleh kita, pemimpin kita suka minum khamar, pemimpin kita suka mabuk-mabukan, jangan kita taati. Nggak boleh. Nggak boleh. Antum kenal Hajjaj bin Yusuf? Antum tahu Hajjaj bin Yusuf? Insya Allah tahu ya. Insya Allah antum tahu. Cucu Abu Bakar bernama Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, cucu dari Abu Bakar, anak dari Asma binti Abu Bakar. Ulama besar Abdullah bin Zubair digantung di dekat Ka'bah oleh Hajjaj bin Yusuf. Muslim, Hajjaj bin Yusuf ini Muslim, luar biasa kejamnya. Sa'id bin Jubair, ulama dari kalangan tabi'in, mati di tangan dia. Entah berapa ratus, mungkin berapa ribu kaum muslimin dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai Hasan Basri, seorang tabi'in besar, mengatakan, seandainya manusia, terutama kaum muslimin di seluruh generasi nanti di hadapan Allah berlomba untuk menyerahkan manusia terdolim di zamannya, kita serahkan nanti Hajjaj bin Yusuf, maka insya Allah kita menang. Saking dolimnya Hajjaj bin Yusuf. Jika hari ini ada presiden kita yang dolim, atau presiden Mesir, atau Malaysia, atau Saudi, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dengan kedoliman Hajjaj bin Yusuf. Bayangkan cucu Abu Bakar digantung, dan di kekuasaan dialah Husain terbunuh di Karbala. Cuman bukan dia yang bunuh, tapi temannya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad dengan Hajjaj bin Yusuf temenan, akrab ya, satu kelompok, sama-sama kejam. Antum tahu ketika Hajjaj bin Yusuf bukan amir ya, bukan khalifah ya, tapi amir Mekah Madinah, siapa yang masih hidup? Banyak sahabat yang masih hidup. Bertemu antara sahabat dengan tabi'in, manusia-manusia termulia nomor 1 dan nomor 2. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kata Nabi. Kaum muslimin termulia, kaum muslimin terbaik adalah yang sezaman denganku, sahabat. Kemudian setelah itu tabi'in, kemudian setelah itu atba'ut tabi'in. Nah, ketika Hajjaj bin Yusuf memimpin, itu bertemu antara para rakyat adalah sahabat dengan tabi'in, manusia-manusia termulia nomor 1 dan nomor 2. Antum lihat sejarah, antum tanyakan kepada guru-guru sejarah, adakah sahabat dan tabi'in mendemo Hajjaj bin Yusuf, keluar ke jalanan teriak-teriak mendemo Hajjaj bin Yusuf, melawan Hajjaj bin Yusuf? Tidak. Tidak ya. Karena apa? Karena ketika seorang penguasa dilawan, digulingkan, ditentang oleh rakyatnya, maka biasanya, bukan biasa, setelah pemimpin itu terguling, terjadi kebaikan apa keburukan? Ayo ingat-ingatlah, di Libya, di Mesir, di negeri kita 98 ya. Dulu saya ngomong begini 98, 97, banyak yang marah. Kalau sekarang insya Allah tidak ya. Antum semua tahu, ketika seorang pemimpin digulingkan dengan paksa, setelah itu diganti, maka setelah itu terjadi keburukan apa kebaikan? Keburukan. Kaum muslimin di Libya sekarang nyesel, kaum muslimin di Mesir nyesel, di Syria dan di negeri-negeri yang mereka menggulingkan penguasa dengan paksa ya, termasuk di negeri kita 98. Hanya alhamdulillah tidak banjir darah ya kan. Penguasa hari itu tidak menggunakan kekuasaannya. Seandainya Pak Harto waktu itu menggunakan kekuasaan, selesai itu, selesai kan. Seandainya beliau menggunakan kekuatannya, selesai. Tapi tidak, walillahil hamd ya. Tapi setelah beliau tumbang, diganti, apa yang terjadi? Kebaikan? Tidak. Satu provinsi hilang, gambar porno di mana-mana, aliran sesat kemana-mana ya, dengan bebasnya aliran sesat Rafidhah, aliran yang mencaci maki para sahabat, menghina Abu Bakar, Umar, Aisyah, berani muncul ya. Itu yang terjadi. Maka salah satu sunnah ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, apa menurut sunnah Nabi? Apa? Turun ke jalan apa sabar?
sabar. Sabar, bukan turun ke jalan. Itu sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Itu sunnahnya rakyat Prancis, revolusi Prancis. Itu bukan sunnahnya para sahabat. Justru kalau antum tahu, demo pertama kali dalam Islam, menentang penguasa pertama kali dalam Islam, menghasilkan apa? Kalau antum ingat, demo pertama kali dalam Islam, mengepung rumah khalifah pertama kali dalam Islam di Madinah, menghasilkan apa? Menghasilkan terbunuhnya manusia termulia hari itu, menantu Nabi 2 kali, menantu Nabi 2 kali, yang Nabi mengatakan, seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan dengan dia. Saya yang sudah tidak punya putri lagi. Dua-duanya yang dinikah, pertama Ruqayyah, kedua Ummu Kulsum, dua-duanya meninggal. Ya, siapa beliau? Utsman bin Affan, terbunuh gara-gara demo itu. Berarti ini sunnah sayyi'ah, bukan sunnah hasanah. Ya, maka zalim sedolim-dolimnya seorang pemimpin, wajib bagi kita sabar. Apalagi cuman ini naik, itu naik, segala macam, ini mahal, lebih harus sabar lagi. Dibantai itu kaum muslimin. Sabar. Dengan kesabaran kaum muslimin, apa yang terjadi? Dengan kesabaran kaum muslimin, waktu itu sahabat dengan tabi'in, apa yang terjadi? Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah berikan hadiah besar kepada kaum muslimin yang sabar. Hadiah berupa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya, yang para ulama, sebagian ulama, tidak semua, mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah yang kelima. Ya, yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Tapi sekali lagi, para ulama belum sepakat. Apakah betul Umar bin Abdul Aziz Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin yang kelima? Yang terkenal kan, yang tidak ada perselisihan para ulama kan yang 4 itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ridwanullah alaihim jami'an. Ya, yang ketika beliau memimpin, para amil zakat kebingungan, para petugas zakat kebingungan. Kebingungan nyari apa? Kebingungan nyari mustahik. Fakir mana, miskin mana, goreng mana, fisabilillah mana, ini mana, sulit mendapatkan fakir miskin karena saking makmurnya. Sementara harta di Baitul Mal bertumpuk-tumpuk. Kemakmuran, kekayaan luar biasa Allah berikan. Ini hadiah dari Allah atas kesabaran kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin sedzalim Hajjaj bin Yusuf. Seandainya, ini seandainya ya, kan ini ilmiah, kaum muslimin terutama mahasiswa di 98 itu sabar. Kan luar biasa, dolar naik drastis, rupiah merosot tajam, harga-harga melambung. Seandainya para mahasiswa tahu sunnah, seandainya kaum muslimin sabar, barangkali Allah akan berikan hadiah juga. Ini tidak sabar, seolah semua kesalahan itu pasti presiden. Ketika terjadi keburukan di satu negeri itu pasti pemimpin. Kita lupa bahwa yang bikin Jepang itu maju, jaya, bagus, rapi, Perdana Menteri Jepang apa rakyatnya? Kalau antum jujur, ya, yang bikin Jepang maju hebat, ini masalah dunia ya, Perdana Menteri Jepang apa rakyat Jepang? Rakyat. Coba kalau Perdana Menterinya jujur, amanah, cerdas, tapi rakyatnya pada males, nggak mau ngantri, serobot-serobotan, trotoar diembat, lampu merah tidak dilihat lampunya, dilihat lawannya. Mau kayak apa jujurnya, amanah pemimpin bisa apa kalau rakyatnya seperti itu, jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on. Itu yang terjadi, malu kita. Kita selalu teriak ini gara-gara pemimpin kita, sementara kita subuh kesiangan dulu, sholat jarang di masjid, lalu kita berharap seorang pemimpin yang amanah. Padahal Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah pemimpinnya apa diri mereka? Diri mereka. Bukan pemimpinnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Sampai mereka mengganti pemimpinnya, enggak, mengganti diri mereka. Mau diganti lagi. Tapi rakyat seperti ini, hobi tidur, malas kerja, korupsi waktu, uang segala macam. Bisa apa pemimpin? Ya. Kalau antum nggak percaya, coba dites ya. Cari orang Jepang yang paling cerdas, paling amanah, paling jujur, suruh mimpin Indonesia. Yang biasa saja ya. Yang orang Indonesia yang biasa saja ya. Taruhlah S1 lah, mimpin Jepang. Apa langsung berubah keadaan? Tidak. Indonesia tetap seperti ini. Orang rakyatnya seperti ini. Ya, ingat, pegangi firman Allah ini. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu, rakyatnya itu merubah diri mereka. Jangan korupsi lagi, jangan bohong lagi, jangan malas kerja lagi, taat kepada Allah setaat-taatnya, dan seterusnya. Ya, kita sisakan waktu barangkali 10 menit untuk soal jawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Silakan.